Beliau membuat rumah subsidi. Rumah itu bukan diberikan kepada kami, tapi kita akan diberikan fee daripada hasil penjualan itu. Akhirnya kita mau menginvestasikan uang. Mulai dari uang berapa Pak yang diminta sama dia investasi? 1 juta pertama dinilai 10 juta Pak, dalam waktu 2 minggu. Rata-rata tunanetra semua korbannya? Tunanetra, betul. Pekerjaannya apa aja rata-rata Pak? Tukang pijit, Ya. ngamen, jual kerupuk, dan pijat keliling. Dari bujuk rayunya beliau, Uang tabungan habis tuh buat habis nikah? semua. Ya, rumah saya itu akan disita sama bank. Oh, utangnya ke Bang Beri, Pak? 140 juta Pak. Total semua kalau dari teman-teman tunanetra yang lain ada berapa sebenarnya Pak? Semuanya ada 240 juta. Yang diambil oleh Surya Arya Brilliant itu. 3, 2, 1, close the horde. Yes, kembali lagi bersama saya Uya Kuya, a.k.a. Surya Utama, SIP Sarjana Ilmu Politik, sekaligus juga bacalek DPR RI dari PAN, Partai PAN, untuk wilayah Dapil Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga luar negeri. Jadi di samping saya sudah ada 3 orang. 2 orang namanya Pak Ujang, satu lagi Bapak Somanto dan Ibu Sukarni. Sebetulnya mereka ini sudah melapor ke saya sejak bulan puasa kemarin ya Pak ya? Betul. Sejak bulan puasa kemarin, kita berkomunikasi juga kemarin ini. Dengan Pak Ujang saya komunikasi ya. Betul. Ya. Mereka ini ditipu oleh seseorang yang mengaku pengusaha, developer tinggal di Menteng. Jadi yang ditipu bukan hanya 2 orang saja, tapi puluhan orang Pak ya? Betul. Dan rata-rata korbannya adalah korban disabilitas dengan disabilitas tunanetra semua. Pekerjaannya apa aja rata-rata Pak yang jadi korbannya? Tukang pijit, Ya. ngamen, jual kerupuk, dan pijat keliling. Oke, kalau Bapak Ujang ini sendiri bekerja sehari-hari sebagai apa Pak? Kebetulan saya di bank swasta sebagai telemarketing. Telemarketing, Bapak Ujang. Ya. Kalau Bapak Sumanto, Saya pijat Pak. tukang pijat keliling Pak ya? Di rumah. Oh di rumah. Tapi yang lain juga yang korbannya berarti ada tukang kerupuk juga. Ada. Tukang kerupuk yang Keliling. keliling, tunanetra, terus habis itu ada Pijat 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 keliling, Iya. pijat di rumah. pengamen juga ada katanya. Ada. Itu gimana sih Pak ceritanya sampai dibohongin tuh, ditipu tuh gimana Pak awalnya? Masya Allah Pak, Alhamdulillah memang kami ini kan para tunanetra rata-rata hidupnya kan di bawah. Kita Ya. punya ustadz, guru ngaji yang beliau menyampaikan kepada saya bahwa kalau tunanetra ini punya gedung, punya rumah, subhanallah, jadi kita bisa banyak berbuat. Nah akhirnya beliau itu yang namanya Ustadz Ustadz Agustian Afan itu membawa seseorang yang namanya Surya Ari Apriliawan. Oke. Nah, beliau menyampaikan kepada saya, siapa yang mau investasi nih, supaya teman-teman bisa banyak berbuat, bisa menyekolahkan anak, membangun rumah, bisa berusaha. Akhirnya kami berpikiran, masa sih ya orang yang ini akan menipu? Kita semuanya sepakat. Waduh, subhanallah Pak. Jadi kita semuanya gembira lah, ada yang menolong gitu kan. Iya. Akhirnya kita mau menginvestasikan uang kepada Bapak Surya Ari Apriliawan. Oke, dia janjikannya adalah mau bangun rumah Betul. buat bapak-bapak ini ya. Betul. Rumah buat tinggal ya. Betul. Oh, begini Pak. Jadi beliau membuat rumah subsidi Iya. yang intinya rumah itu bukan diberikan kepada kami, tapi kita akan diberikan fee daripada Hasil Pak, penjualan. hasil penjualan itu. Oke, jadi intinya Bapak investasi gitu. Betul, Investasi. betul. Ya. Aduh, oke. Ya. Investasi jadi menyerahkan uang. Betul. Mulai dari uang berapa Pak yang diminta sama dia investasi? 1 juta pertama dinilai 10 juta Pak, dalam waktu 2 minggu. Oke, jadi Bapak memberikan uang 1 juta, akan kembali 10 juta. Iya. Dalam waktu 2 Karena Oleh si Surya Ari Apriliawan ini. betul. Siap. Ada nggak Pak? Pernah ketemu orangnya? Ada pernah berfoto bersama? Sering ketemu, bahkan kita sudah ke rumahnya Pak. Oke, kita bisa lihat buktinya, ada fotonya ada Pak? Fotonya ada nggak? Foto bersama Surya? Foto bersama saya nggak bawa Pak, Oke. tapi ada ya? ada. Nanti bisa dikirim ke kita? Siap. Oke, ini Surya Apriliawan. Umur berapa nih Pak orang ini Pak?
Masih muda nih Waktu kelihatannya. ketemu sama saya 27. Kelahiran 93. Kelahiran 93. Oke, Bapak juga transfer sejuta awalnya. Awalnya saya 5 juta. Jadi 5 juta jadi 50 juta. Iya. Enggak, jadi gini, Pak. Nah, Jadi masing-masing 1 juta. Masing-masing 1 juta karena iming-iming yang tinggi, maka kami secara keseluruhan bersatu keluarga ini mengumpulkan uang 59 juta, Pak. satu keluarga. Iya. Jadi Bapak satu keluarga ini ngumpulin 59 juta Iya. dengan harapan akan balik 590 juta gitu. Bahkan 1-2 miliar, Pak. Apa? Bahkan 1-2 miliar. 1 miliar lebih gitu. 1 miliar 200 juta. Oh, bahkan jadi 59 juta bisa jadi 1 Iya, miliar betul, lebih. Betul. Jadi itu hasil ngumpulin uang keluarga diminta Bapak kolekan lah gitu Iya, ya. betul. Oke, ngerti. Jadi Bapak juga jadi selain korban Bapak sendiri, Bapak juga mengumpulkan uang dari keluarga-keluarga yang lain ya. Betul. Teman-teman. Oke, Ya, kalau dari Pak- anak saya, dari Oke. istri saya, dari ngumpulin gitu. Kalau Pak Ujang, Iya. Ya, kalau saya sih sebenarnya waktu itu ikutnya di kloter kedua. Jadi Oke. waktu itu kan kloter pertama itu dijanjikan kalau pertama itu 10 juta ya Pak. iya, iya. Lalu dirubah lagi menjadi 30 lebih satu. Jadi Iya. hitungannya itu per slot. Jadi menaruh 1 juta akan nanti jadinya setelah laku itu nanti katanya setelah diproses perumahannya Iya. akan menjadi 30 juta lebih. Iya, iya, iya. Waktu itu saya dikabari teman aja, oh gitu Iya, ya, iya, iya. masih ada nggak slot buat saya gitu. Waktu itu ternyata slot pertama itu sudah berjalan. Namun Iya. sering berjalannya waktu di awal tahun 2020 ya, awal Iya. corona masuk, Iya. saya dihubung kembali katanya akan membuat kloter kedua ya Pak. Iya. Iya. Betul. Kloter kedua. Jadi yang kloter pertama itu 100 juta dipintanya secara menyeluruh ya Pak ya. Iya. Kalau udah slotnya sudah habis maksimal 100 juta. Lalu kloter kedua itu 150 juta slotnya. Akhirnya Yang ada bisa masuk gitu ya. iya, yang ada bisa masuk. Iya. Tergantung kita nyimpannya berapa juta. Dan dijanjikan sama satu slot 30 juta. 1 juta itu akan jadi 30 juta lebih. Namun waktu itu dijanjikan ke saya tuh 6 bulan ya Pak ya. Iya. 6 bulan. Wah, ini udah penipuan sih ini. Udah gitu saya tanya, karena kan ini masuk corona ya Pak ya. Iya. Karena saya nggak begitu percaya juga. Saya pelajari terus. Akhirnya dengan alasan dia, kenapa kok saya tanya, kenapa kok mintanya sama tunanetra? Iya, iya, benar. Saya masuk ke logika saya gitu kan. Iya. Kalau misalkan bank kan bisa minjem ke bank, kalau buka usaha perumahan kenapa nggak minjem ke bank? Betul. Bapak curiga mulai tuh. Mulai curiga. Saya tanya sama teman saya. Terus beliau menjawab, saya sedang menghindari riba. Saya nggak mau Betul, kena suku betul. bunga. Alasannya dia itu. Alasannya Betul, dia. Dia Muslim nggak padahal? Muslim. Muslim, ya, Iya. ya. Itu. Yang kedua, loh kan bisa juga kerja sama teman yang banyak uangnya, kata saya Iya, gitu kan, iya. dengan bagi hasil. Jadi intinya gini, yang pertama dia pengen hijrah, Betul. membawa agama karena hijrah. Iya. Kedua dia tuh selama ini bergelut dengan hutang di bank itu kan riba katanya. Dia itu sering mendapatkan musibah katanya. Iya. Istrinya sering keguguran. Tapi ketika dia mau mencoba hijrah, alhamdulillah dia dikasih putra pertama dengan selamat katanya gitu. Dia intinya hijrah ya. Mau hijrah, jadi dia minjem Mau uang, hijrah. nggak ke bank, alasannya nggak mau riba, nggak ada Iya, bunga segala macam itu ya. Betul, Pak. Kedua, ketiga dia kenapa ikut mengajak tunanetra buat investasi? Dia sekaligus buat menolong, ingin mengangkat derajat teman-teman tunanetra Betul. agar punya kalau Oke, ngerti agar bisa saya. mengelola anak-anaknya segala macam dengan janji dia. Oh gitu. Nah dari situ saya nggak begitu percaya. Coba saya deh keluarkan dulu 4 juta waktu itu saya. Dari uang pribadi nih? Uang tabungan saya. Iya, 4 juta 4 awalnya. juta lalu beliau itu kan ada ini ya, maksudnya dari teman-teman tunanetra juga kan ada apa Citra itu sebagai apa? Sebagai koordinator. Koordinatornya. Nah, masih kurang katanya untuk mencapai 150 slot. Waktu itu baru mencapai 80 juta. Bener nggak nih sama saya masih di luar logika kata saya. Iya. Kalau bisnis itu kan paling maksimalnya 100% ya Pak. Nah setelah itu saya takut nih mengeluarkan uang. Tenang aja, ada penjaminnya kok katanya. Siapa penjaminnya? Pak Ustadz ini katanya, Pak Ya, Ustadz Pak Advan. Gustian Afan. Asgusti Afan.
jaminnya ini gimana? Seandainya si Suri Apriliawan ini kabur, melarikan diri, itu nanti penjamin Pak Ustadz Afan akan menjual semua aset-aset beliau untuk menggantikan uang teman. Kata siapa nih? Pak Ustadz Afan ya. Pak Ustadz Afan. Oke, jadi dia Pak Ustadz Afan ini ditipu juga gimana? Bukan itu temannya. Dia perantaranya, Pak. Perantaranya. Enggak, Pak. tapi Bapak pasti setelah Iya, karena dia pergi Bapak komplain ke Ustadz Afan dong? Tidak, tidak. 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 Karena semenjak itu, mohon maaf ya, izin sebentar. Semenjak itu Pak Ustadz Afan lost kontak sama saya. Oh, hilang juga. Ada telepon tapi nggak pernah telepon, nggak pernah kontak dia. Nah, menurut Bapak kira-kira Pak Ustadz Afan ini mengetahui apa dia juga dibohongin? sahabatnya katanya Pak. Jadi si Ustadz Afan ini termasuk dia punya organisasi pengusaha muda katanya. Iya. Termasuk si oknum ini ya. Iya. Lalu ya udah akhirnya saya ikut aja. Masa sih saya pikir kan Ustadz ya, masa Iya. bohongin. Ajar Apalagi beliau pembina kita, masa sih menjerumuskan. Akhirnya kita diajak kumpul, kita buat MOU baru ya Pak. Ya. MOU baru. MOU baru, surat perjanjian baru di kloter kedua. Ketemu sama yang menipunya ini, si Surya ini ketemu, kita sempat komunikasi juga, lalu kita tukar nomor juga. Itu yang buat saya yakin, dan dia selalu komunikasikan terus sama saya prosesnya seperti apa. Oke, berfoto bersama? Enggak. Waktu itu saya nggak kepikiran ke sana. Oke. Karena waktu itu ya udah dari situ, Iya. dari 4 juta itu, wah saya kan jadi berangan-angan ya. Iya, dari 4 juta ya benar ya. Berangan-angan 4 juta dikalikan Miliaran ya. Iya, ngerti saya. ya udah katanya, jujur saya punya uang tabungan, namun saya bilang ini buat bekal saya nikah nanti. Saya bilang. Oh, Bapak mau nikah? Iya, rencana mungkin saya mau nikah. Udah gitu, boleh Mas, kita investasikan aja, kan itu bisa buat beli rumah istrinya nanti, Terlaluan ini ya. buat maharnya. Iya. Akhirnya kan dari bujuk rayunya beliau, karena kita sering komunikasi, saya turunin juga. Uang tabungan Semuanya. habis tuh buat Habis nikah? semua. Berapa Bapak keluarin tabungan Bapak? Sampai 25 juta saya. Nabung berapa lama tuh Pak? Nabung berapa tahun saya lupa. Bertahun-tahun lagi, Bertahun-tahun. tabungan tahunan, bertahun-tahun selama Bapak kerja berarti ya? Iya, selama saya kerja aja. 25 juta itu hilang semua? Iya. Bapak investasikan, oke. Iya. Bapak 25 juta, kalau Bapak Sumanto 59 juta, tapi itu uang dari keluarga-keluarga yang lain ya? Iya. Iya, pinjam-pinjam dari keluarga yang lain. Pinjam-pinjam yang lain. Iya. Artinya keluarga yang lain sekarang ikut menuntut Bapak nggak? Ya minta kembali. Karena uang orang kan? Iya, Iya. iya. Kalau uang Bapak sendiri berapa awalnya? 5 juta? Sawah saya 5 juta. Iya. Terus plus yang lain-lain, jadi kumpulnya semua 59. 59. Iya. Nah, apa yang Bapak lakukan untuk sebelum kita ngomong ke Surya Ari Apriliawan tadi ya? Apa yang Bapak lakukan ke keluarga Bapak yang pegang uang itu? Ya, saya bilang begini, kamu bersabar dulu. Pertama kita mohon kepada Allah berikan kesabaran agar rencana usaha kita ini bisa semakin memberikan kemudahan gitu kan. Iya. Ya intinya seperti itu. Saya menguatkan keluarga saya aja supaya teman-teman itu bisa ikut. Kami memberikan contoh dulu, pinjam uang kepada keluarga untuk saya investasikan. Nah, Iya. akhirnya teman-teman ini, Pak Manto aja Iya, betul. ikut, Saya juga masa saya nggak ikut, kita ikut. Akhirnya ya itu, yang namanya Citra juga lebih gencar lagi untuk mempromosikan ke teman-temannya. Dan rata-rata tunanetra semua korbannya. Tunanetra, betul. Kenapa ya mesti mereka kan orang tunanetra ini, teman-teman ini kan susah mencari duit. Ya. Kenapa korbannya mereka gitu loh? Karena kalau emang nipu, apa lu nggak punya hati, apa lu nggak punya perasaan gitu kan? Jadi memang gini Pak, kami ini kan dalam kehidupan kami ini kan agak, ya bukan agak ya, memang mepet ya. Karena kebutuhan saya banyak, ada yang nawarin seperti itu. Saya ya ingin hidup lah, setiap manusia kan pengen hidup yang lebih bagus, ingin terangkat derajatnya. Betul, setuju. Saya pinjam ke keluarga. Ada sebagian yang ada yang nggak boleh, ada yang enggak. Yang nggak boleh itu bohong itu Pak, gitu kan. Oh, udah sempat memperingatkan Udah. Bapak itu penipuan ya? Udah, akhirnya karena teman-teman semua sudah percaya, saya pun percaya, ya akhirnya yang saya pinjam itu ya agak sedikit nggak lega tapi diberikan gitu. Iya. Ya akhirnya ya udah kumpullah sekian 59 juta jadi saya investasikan kepada Pak Surya, dan ya begitulah Pak. Alhamdulillah memang uang sudah kembali, sudah kembalikan ke saya tapi nggak kembali ke tangan gitu sampai sekarang. Berarti uang sudah
sudah dikembalikan, sudah diberikan ke surya, tadi belum kembali ke saya. Oke, gitu. sama sekali. Iya. Untungnya belum ada yang nerima juga sama sekali. Baru untungnya, Pak. Sama sekali dari ngasih duit belum pernah nerima apa-apa. Belum. Iya, Iya. Oke, dan bapak ini akhirnya sadar mulai ditipu tuh kapan? Sebenarnya udah lama, Pak. Semenjak kita kan secara diam-diam, Pak, sama istri, sama teman-teman tunanetra, sebagian kecil ya, saya kok menyelidiki ke sana, ke Cianjur, Karangtengah. Kan beliau kan uang pertama itu dijanjikan mau buat jembatan, Iya. mau buat kontraktor untuk nyewa kontraktor. Nah, saya cek ke sana, ternyata nggak ada. Tanahnya juga masih berumput dan pokoknya masih utuh lah. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua saya cek kembali, masih sama utuh, nggak ada perubahan-perubahan lah. Di situ saya mulai nggak percaya, mulai curiga. Tapi masih beberapa teman masih percaya. Nah, akhirnya saya sama teman-teman sedikit agak selek karena beda pendapat. Sebagian yang masih ngejar surya harus dapat, pasti dapat. Saya sendiri sudah marah-marah, emosi, termasuk sama Pak Ujang ini saya sempat selek saya. Kenapa, Pak? Ya karena saya sudah nggak setuju, sudah nggak curiga, tapi teman-teman masih maksa untuk mendekati surya. Kalau kita laporkan ke yang berwajib dari dulu, kemungkinan kita sudah selesai gitu, maksud saya seperti itu. Oke, akhirnya kan bapak ngelaporin ke Polsek Kelapa Gading waktu itu kan. Iya. Oke, dan kemarin Pak Ujang kan waktu itu sempat juga DM saya dan bilang katanya bapak takut karena mereka pakai pengacara 2 ya Pak ya? Bapak ya? Iya. Yang DM ke saya kan? Iya, itu sudah berkali-kali ganti pengacara ya beliau. 3 kali, Pak. Iya. 3 kali sampai 2 pengacara. Sementara kita nggak pakai apa-apa ya. Gimana mau bayar pengacara? Iya, betul. Waktu itu kan makanya Bapak Ujang yang dari awal komunikasi sama saya Bapak Ujang ya. Iya, saya. Kan Bapak sempat cerita katanya di DM Bapak takut karena mereka pakai pengacara, takut Iya. Bapak kenapa-napa, Takut dilapor balik, ya kan? Iya. Dan tenang Pak, sebetulnya kenapa akhirnya kita baru ketemu hari ini? Karena proses waktu kemarin itu dari laporan Bapak ke saya, kita komunikasi, saya juga sudah menindaklanjuti dan mencari informasi. Jadi atas laporan Bapak itu sekarang yang bersangkutan benar sudah berada di Cipinang. Iya, Titipan, tahanan titipan, ya. Dia sudah di Cipinang, dia lagi menunggu putusan. Iya. Nah, ini yang saya belum tahu nih putusan hakim, masih dalam persidangan di kejaksaan, belum ada tuntutan. Iya. Nah, ini yang nanti saya akan cari tahu lagi ke kejaksaan. Dan ini di Kajari Jakarta Utara kan, Pak ya? Iya. Ya. Jadi sekarang kabarnya sebetulnya Bapak tenang aja. Ya orangnya benar sudah diproses. Jadi Polsek Kelapa Gading ini juga kita harus apresiasi bahwa mereka menindaklanjuti laporan Bapak ini, mereka profesional. Terbukti orangnya sekarang sudah ditahan dan sudah dipindahkan ke LP Cipinang dan berarti tahanan titipan kalau kayak gitu ya. Iya. Sedang menunggu proses, belum ada putusan. Nah, Bapak nggak usah takut Pak. Ya. Kalau mereka pakai pengacara, saya siap mengadvokasi Bapak-Bapak ini. Siap, alhamdulillah. Ya, saya lagi di lembaga bantuan UIA dari BM PAN DKI Jakarta. Saya sebagai ketua BM PAN DKI Jakarta juga akan terus mengawal kasus ini. Saya ada di sisi Bapak, ya, dan Bapak nggak usah takut. Mereka pakai pengacara 2, kita pengacara 1 juga udah tenang. Pengacara kita dari LBU dan BM PAN DKI Jakarta tuh handal-handal Pak. Siap. Nggak usah takut Bapak, ya. Dan supaya lebih ini lagi Pak, Bapak nanti perwakilan dari Bapak bikin surat selembar, ya, ceritakan kronologisnya ke Kejaksaan Agung, ya, nanti biar saya yang antarkan, saya serahkan ke mereka. Siap. Surat tentang ini Pak ya, tentang cerita kronologisnya. Dan bapak-bapak ini korban-korban diceritakan para disabilitas tunanetra. Jadi nanti jaksa bisa memberikan tuntutan yang maksimal kepada si orang ini, ya kan? Dan kalaupun udah terlanjur ada tuntutan, kita nggak pernah ada hakim putusannya. Nanti kan jaksa juga bisa banding kalau tidak sesuai. Kita percaya nih, kejaksaan juga pasti akan profesional, ya. Dan apa sekarang harapan dari bapak-bapak nih? Kan kalau masalah dari sisi hukum, nggak usah khawatir Pak, saya akan dampingin. Harapan kami gini Pak, pertama saya sampaikan bahwa sebagian besar korban ini masih sangat mengharapkan kembalian uang itu. Termasuk saya karena memang jerih payah kami
supaya bisa kembali dan bisa kami manfaatkan untuk kepentingan keluarga. Kalau masih ada uangnya, kalau Ya. dia udah nggak ada uangnya gimana Pak? Ya, terserah Pak Surya, harus Ya. ada lah itu. Iya. Pak Surya yang sana bukan Surya saya. Iya. Iya. Saya kaget ya. Iya. Surya yang Surya Ari Aprilawan itu ya. Iya. Seharusnya namanya saya Surya juga Pak. Oh iya, maaf Pak. Iya. Mohon maaf, Pak. Saya nggak apa-apa. Saya juga jadi kaget. Iya. Oke. Jadi tapi kalau misalnya sampai dia pasang badan Pak misalnya, dia kata dia uang udah pasti ini udah pasti ini penipuan sih menurut saya Pak. Iya. Ya kan sekarang ibaratnya mana iya sih orang ngasih 10 juta bisa balik 50 juta dalam waktu sebulan. Ya. Iya. Ini jadi pelajaran buat semua juga nih. Saya udah sering melakukan edukasi di YouTube saya dari 2 tahun ini, di Instagram saya tentang penipuan. Jangan percaya janji-janji muluk. Mana ada kalau orang 10 juta jadi 50 juta, udah pasti orang itu bisa cari duit sendiri ke bank atau pinjaman duit buat dia ngapain ngajak-ngajak orang, pakai duit dia aja ya kan. Betul. Tapi pertanyaan Bapak Ujang tadi benar. Kok kenapa nggak pakai duit ke bank aja? Iya. Tapi dia pinter juga, dia bilang dia nggak mau riba, ada aja. Dan Iya. pertanyaannya sasarannya kenapa para teman-teman disabilitas dan tunanetra ini? Jadi kan dia kayak mengakali dan membodohi teman-teman Iya. ini kan? Iya. Ini yang kurang ajarnya emang. Emang sering komunikasi juga sama saya, sering Iya. menjanjikan itu sampai Iya. ke Pak Manto sudah bertindak jalur hukum. Saya tenang Pak, udah ini mungkin masih dalam proses Iya. karena saya masih percaya gitu. Iya. Berharap uang itu bisa kembali. Dan Bapak kan juga cerita tadi percaya karena dia rumahnya di Kecamatan Menteng ya? Iya. Menteng Kota lagi ya? Iya. So, Iya, saya udah dapat alamatnya semua. sudah pernah menggerebeknya juga Pak sebelumnya gitu. Iya. Rumahnya benar rumah dia nggak tuh Pak? Rumah Istrinya. mertuanya ternyata. Rumah mertuanya? Iya. Istrinya ada di situ? Ada. Ya. Tapi katanya udah dijual. Oke. Nggak tahu, Mas. Ya, oke. Pokoknya intinya adalah saya akan kawal supaya si Surya Ari Aprilawan ini akan mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Amin. Ya. Siap. Dan kita percayakan sama kejaksaan, hakim, ya. Kalau polisi udah selesai prosesnya, dia sudah terbukti laporan Bapak Iya. dijalani kan, Ya. dan sampai dia P21 itu berarti polisian kita Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak apresiasi. Mahfud, Pak apresiasi pada Oke, Pak Mahfud iya. selaku penyidik di Kelapa Gading. Oh, sangat Pak Mahfud MD, saya juga kaget lagi. Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud penyidik Kelapa Gading. Oke, kita harus apresiasi sama aparat-aparat yang oke, gimana Pak Pak? Faris Bahtiar. Pak Mahfud dan Pak Faris Bahtiar. Pak Faris Bahtiar di Iya. Polsek Kelapa Gading. Yang kami telah dibantu dari awal sampai selesai. Iya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada Kejaksaan Agung. Iya. Mudah-mudahan beliau semua Allah berikan kemudahan. Amin ya rabbal keberkahan. alamin. Allah angkat derajatnya dan dinaikkan pangkat. Amin. Pak Mahfud dan Pak Faris sama satunya lagi yang lain saya nggak lupa. Pak Mahfud, Pak Faris dari penyidik Polsek Kelapa Gading. Iya. Hormat Pak saya, Iya. acung jempol. Saya hormat buat Bapak. Ya, cepat naik pangkat Pak. Amin. Karena podcast saya juga yang ditonton polisi-polisi juga Pak. Amin, Tenang. amin. Tanpa Pak Amri. Ya, itu. Dan ini untuk kasusnya untuk di persidangan, Bapak nggak usah takut tadi, walaupun pakai pengacara, Bapak punya saya, Siap. punya Lembaga Bantuan UYA dan juga BM Pan DKI Jakarta. Siap akan membantu ini terus. Dan nanti abis ini kita buat suratnya sama-sama biar saya yang menyerahkan ke kejaksaan, Iya. Kejaksaan Agung langsung. Iya, Ya. makasih. Oke, Bapak nanti untuk urusan Bapak mau nikah ya Pak ya? Uangnya udah habis ya? Ya, nikah kita nanti nikah aja Pak, ya. Nikah nggak usah yang mahal-mahal dulu, yang penting ke KUA aja dulu Pak. Setuju nggak Pak? Emang calonnya udah ini, Insya Allah. Insya Allah. udah minta mau nikah cepat Pak. Ya sebenarnya sih karena saya udah punya janji dulu. Kalau saya kan sifatnya orangnya nggak mau ingkar janji ya. Iya. Kalau saya sudah menjanjikan dengan marah sekian, saya akan diusahakan dulu gitu. Emang tadinya mau nikah kapan Pak? Tadinya? Saya sih tahun-tahun kemarin ya karena corona juga ya waktu itu. Iya. Tahun 2021 kan. Oke. 2021-2022. Oke Pak, sama calonnya mau ngomong apa nih Pak? Lagi nonton nih Pak, silakan Pak. Namanya siapa Pak? Ayang siapa? Siapa? Baby siapa? Ya mungkin bisa lebih sabar kembali aja. Untuk sekarang sedang diusahakan, sedang menabung kembali. Mungkin itu aja. Calonnya di mana? Jakarta juga atau di mana? Di Bandung. Di Bandung ya? Iya. Oh di Bandung ya. Calonnya Ayang buat ayangnya Pak Ujang, yang sabar ya. Ya. Dan kalau Bapak ada yang ingin disampaikan juga Bapak Sumanto? Iya Pak, saya ini karena sebagian uang kami ini sebenarnya untuk perumahan saya, sebenarnya rumah saya itu akan disita sama bank Pak. Oh gimana? Jadi gimana? Ya, jadi kan
saya berbagai macam cara untuk membangun usaha saya. Karena uang-uang yang nanti sudah terlalu pinjam dari sekolah udah habis. Nah, akhirnya pinjam sama Bank BRI. Iya. Nah, karena usaha saya mandek, semua mandek, uang nggak ada. Nah, tidak bisa store ke Bank BRI. Nah, akhirnya rumah saya yang di Jati Asih Villa Nusantara 1 itu akan disita sama Bank BRI. Berapa utangnya ke Bank BRI, Pak? 140 juta, Pak. 140 juta. Mau disita sama Bank BRI. Iya. Bapak bayar setiap bulannya berapa? 3,5 juta. Itu udah berapa lama nggak bayar? Udah banyak, udah bertahun-tahun, udah 2 tahunan lah. 2 tahun. Baru bayar 4 kali saya. Setelah kasus ini berlangsung. Iya. Iya. Oke, tadinya tabungan itu juga tadinya dipakai buat nyicil tadi. Iya, betul, betul. Oke, oke. Ya udah. Dan kalau ada teman-teman juga yang mungkin tergerak hatinya, bisa hubungin saya. Ya, nanti kita sama-sama bantu. Saya juga bantu. Ya, DM ke kita. Ya, DM aja ya, Instagram saya. Ya, oke, untuk teman-teman yang mau membantu, itu pembantu ya, ke king_uyakuya Instagram saya. Oke, terima kasih Pak. Yang jelas bantuan saya dari segi hukum mengawal kasus ini, saya ada di sisi Bapak. Baik. Ya. Terima kasih Mas Surya. Oke, sama-sama. Terima kasih banyak. Habis ini kita bikin suratnya buat ke Kejaksaan Agung, Baik. ya. Dan Surya Ari Aprilawan, kamu harus bertanggung jawab secara hukum, dan juga kalau kamu punya hati, balikan uang mereka. Total semua kalau dari teman-teman tunanetra yang lain ada berapa sudah, Pak? Semuanya ada 240 juta. 240 juta Iya. yang diambil oleh Surya Ari Aprilawan itu. Iya. Dan bapak-bapak nggak usah khawatir, karena walaupun ini yang ditipu bapak tadi 25 juta, bapak 59 juta, totalnya hanya sekitar 200 juta dari semua teman-teman tunanetra yang lain, bukan berarti pelaku mendapat hukuman yang ringan. Enggak, ini bukan masalah jumlah uang yang hanya segitu, ya. Bukan, oke, ini memang bukan miliaran, bukan puluhan miliar, bukan triliun, tapi ingat, yang ditipu adalah teman-teman disabilitas netra atau tunanetra. Yang mereka mencari uang itu, buat mereka uang 25 juta itu besar. Itu uang semua tabungan mereka, bahkan tadi sampai rumahnya mau ditarik ya, mau ditarik bank. Jadi saya yakin bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang maksimal. Kalau kamu masih punya hati, kembalikan. Tapi kamu tetap juga harus menjalani proses hukum ini. Maksimal, ya saya janji. Terima kasih banyak. Saya Uyakuya atau Surya Utama. Pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan jaga